Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Melanjutkan keterangan yang kemarin, lafadznya wa in syarah sadruha biwujudika wa hafadhat ala baqaika sahihan saliman wa ardha'atka allabana min sadyaiha. Ibu itu selain menjaga kita dari mara bahaya, menjaga kita dari cuaca, menjaga kita dari berbagai ancaman hewan maupun orang. Nah, kan kita di rumah kita sendiri, nggak mungkin kan kalau ada orang masuk, ya mungkin, cuman kan semoga kita tetap dalam lindungan Allah, jadi nggak sampai ada orang masuk. Biasanya tuh hewan masuk, jadi ibu ini menjaga, jadi nggak scroll TikTok, nggak. Tapi kalau udah ada bayi itu, dia akan menjaga bayinya, fokus di bayinya. Jadi nikah itu soal kesiapan antara pasangan. Jadi yang cowok juga siap untuk gantian merawat bayi, yang cewek juga siap untuk merawat bayi sepenuhnya. Yang cowok itu juga harus usaha, ikhtiar untuk cari penghasilan tetap, penghasilan tambahan untuk menafkahi keduanya, memberikan kewajibannya, melakukan kewajibannya sebagai suami. Setelah itu kita akan keluar dari pasangan itu dengan mendapatkan perhatian lebih dan mendapatkan alaban min sadyaiha, yaitu susu dari ASI ibu. Kalau sekarang susu formula itu ya kan tetap itu pakai dana atau pakai uang. Uang itu dapat dari kerja keras orang tua kita. Wa hamalatska ala dhiro'aiha wa katifaiha, dan dia akan menimang-nimang kita saat bayi. Dia menimang-nimang kita dengan menggunakan kedua tangannya di antara ketiaknya. Wa sona'at laka al malabis al-layyinah al-muwafiqah li jismik, dan dia ini akan memikirkan sesuatu pakaian yang kita kenakan itu cocok atau enggak sama kita. Dia ini akan memikirkan anaknya ini cocok apa enggak pakai ini, sampai segitunya ya. Jadi enggak langsung ada pakaian ukurannya gede langsung dipakein, enggak. Tapi dia bakalan mikir sedetail ukurannya, warnanya, juga bahkan kainnya ini kasar apa enggak, dia bakalan mikirin itu. Dipakai sama bayi itu, bikin bayi itu nyaman atau enggak ya. Kita ini waktu kecil dipikirkan sampai segitunya sama ibu bapak kita. Wa nawdhafat laka badanaka wa thiyabaka, dan mereka ini akan mikirin lagi setelah itu tentang kebersihan dalam pakaian kita. Udah dipikirin gimana pakaiannya ini seperti apa, habis dipakai, habis dikenakan, dipikirin lagi ini waktunya nyuci apa belum, ini udah kotor kena seperti ini nanti gimana, dipikirin, pasti dicuciin juga. Makanya buat suami-suami yang punya istri, ayo bantu istri yang merawat anak. Nah, misal pakaian anak udah banyak numpuk, bantu cuci, nggak apa-apa, baik, bagus malah. Nah, itu idkhalus surur. Jadi enggak kok kerja mulu, enggak. Aku udah kerja kok, itu namanya hitungan. Hitungan itu perhitungan. Nah, itu enggak boleh ya. Nanti pahala kita juga akan diperhitungkan kalau gitu. Wasiyabaka, jadi badan juga, kebersihan badan itu orang tua kita mikirin, kebersihan pakaian juga dipikirin. Wahaya atlaka firoshaka, dan mereka juga menyiapkan sebuah lemek itu apa, alas untuk kita tidur ya, kasur misalnya. Ini bayi ini bakalan nyaman atau enggak pakai ini. Litanama murtahan, agar kita ini bisa tidur dengan
nyenyak. Kalau bangun nanti sibuk lagi. Kedua orang tua ini berat banget. Jadi harus benar-benar siap. Misalnya punya anak. Kalau misalnya nggak punya anak ya sabar, berdoa, semoga diberikan keturunan. Nanti kasih keturunan kaget karena belum siap. Bisa aja kita belum dikasih keturunan karena Tuhan itu tahu batasan kesiapan kita. Bisa aja Tuhan itu belum menemukan kita dengan jodoh kita. Karena apa? Karena kita belum waktunya atau belum siap. Jadi bisa aja itu yang siap itu nafsu kita. Nafsu kita udah siap, jodoh kita udah siap, giliran nanti nikah langsung pontang panting. Nah, lanjutnya watas huwa farihan, dan agar kesehatan kita terjaga. Nah, jadi kalau lemeknya itu bersih, kesehatan kita juga akan bersih. Kebersihan terjaga, kesehatan juga akan terjaga. Karena di dalam kotor, hal-hal yang kotor terdapat bakteri penyebab penyakit, penyebab diare, penyebab batuk, penyebab pilek, ya gitu ya. Wataswa farihan, dan agar kita sehat dan bahagia. Wa inna abaka isna adzalika yakhruju kulla yaumin min baitihi fayuqasi syiddatal har wa alamil bard wa liyajala balaka walaha kullama tahtajani. Dan bapak kita itu setiap hari itu keluar dari rumah, setiap hari itu kena panas, misalnya yang di sawah, dapat pekerjaan yang berat, melelahkan bagi tubuh. Buat bapaknya yang jadi kuli-kuli bangunan, kuli tukang usung-usung, tukang manol-manol. Wa alamar berdian, kedinginan juga kalau musim dingin. Nggak mungkin kan kalau misalnya musim dingin mereka nggak kerja, nggak mungkin, kecuali pegawai negeri yang udah hidup enak gitu. Lihat jelabelaka, agar mereka ini dapat memenuhi kebutuhan kita. Mas ki pempes entek piye carane, mas ki beras entek piye, digolekne bojo sing golekne. Dadosipun ngeten. Nah, Pak, berasnya udah habis. Nah, bapaknya pusing langsung cari kerja. Anak sekarang enggak, pusing datang ke morotuwo atau ke bapaknya itu. Bapaknya si cowok masih minta ke bapaknya. Ya ini nak nikah model apa ini? Astagfirullah. Wa yuhasila ala kiswatikuma, dan mereka juga menghasilkan uang untuk membelikan kita pakaian. Wa furshikuma, dan alas kita. Wa idhoikuma, dan atap-atap kita. Nah, rumah ya, udah sekalian alasnya. Atau itu penutup buat tidur agar tidak tergigit nyamuk. Wa jami'a ma yalzamu lirohatikuma, dan segala sesuatu yang membuat kita nyaman itu semua dipikirkan sama bapak. Itu semua akan diusahakan oleh bapak supaya kita ini nyaman. Kita dalam artian keluarga kita, baik ibu maupun anak. Jadi bapak ya yang seperti itu. Jangan beranggapan bahwa seorang pria itu enak. Enggak, semua ini sama. Semua sama. Wanita itu berat. Pria juga punya tanggungannya sendiri. Pria dengan jerih payahnya dalam mencari uang, wanita jerih payahnya dalam menjaga harga diri, merawat diri. Nah, lebih banyak wanita karena wanita ini makhluk yang spesial yang disebutkan sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya lirohatikum fa minal hasani bik
wal wajib alaik birruhuma wa itaatuhuma. Maka wajib, maka ini sayogianya ini bagus, sangat ditekankan kita berbuat bagus kepada orang tua dengan mengingat jasa-jasa mereka kepada kita. Ya bunaya inna ummaka takhtumuka ba'da dzalika fi kulli awqatik. Wahai anakku, sesungguhnya ibumu itu sudah menghabiskan waktunya, waktu hidupnya itu untuk melayanimu. Setelah kamu lahir itu dia itu melayanimu dalam segala waktu, dalam setiap waktu, memikirkanmu makan. Misalnya Mbak Nisa, maam Duk Cahayu, padahal udah gede tapi masih disuruh maam, masih disuruh makan. Nah, betapa luasnya kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang bapak. Ala tangzuru annaha fi kulli sobahin tujahizu laka ma ta'kuluhu wa tuqidhuka min naumika wa tuksilu laka badanaka wa wajhaka wa ainaika wa tulbisuka malabisaka. Nah ini waktu kita kecil itu pagi udah disiapin sarapan. Masaknya ini enggak jam 6. Jam 6 itu kita udah bisa makan. Lah masaknya kapan? Masaknya itu waktu kita ini susah banget untuk tidur, untuk bangun. Jadi ibu itu masak waktu kita ini susah untuk bangun. Bayangkan jam berapa? Anggap aja antara jam 3, jam 4 gitu ya. Kita susah untuk bangun, sementara ibu sudah susah untuk masak. Ya bangunnya udah habis duluan, nggak mikirin, capek nggak mikirin. Itu demi kita, demi anaknya. Nah, setelah itu apakah siang santai-santai? Enggak. Siang juga akan menyiapkan makan siang. Nah, kalau masaknya buat siang bisa, yaitu jadi paginya dikorbankan untuk siang juga. Siang kalau dia masih beraktivitas, ya coba kita bantu sedikit. Nah, sedikit itu sudah mengurangi kok. Tapi kalau ibu sudah melarang, ya berarti ibu ini sangat menyayangi anaknya. Udah kamu istirahat saja, udah nggak usah empun Duk Nisa saman bubuk mawon. Nah itu sangat luar biasa itu. Tapi kalau bisa ya dibantu sebelum ibu melakukan sesuatu itu biar nggak dikituin. Tapi nggak apa-apa, nanti semoga mendapatkan suami yang juga ikut andil dalam masalah rumah tangga. Ini sangat jarang, soalnya ini dianggap nggak lobo atau dianggap nggak wajar seorang suami membantu isah-isah atau membantu cuci piring. Ini kan jarang. Kalaupun ada, ini benar-benar sangat masya Allah banget. Padahal sebenarnya ini sangat dianjurkan loh, sangat dianjurkan juga untuk menjunjung tinggi sebuah kehormatan seorang pasangan. Namun di zaman sekarang itu enggak. Zaman sekarang itu kayak sebuah kewajiban. Jadi seperti membuat seorang istri itu terlihat sebagai pembantu gitu. Jadi bagian enak-enaknya itu yang laki, gara-gara yang laki yang menghasilkan uang. Itu sebenarnya salah. Jadi soal rumah tangga itu kalau bisa harus bersama-sama. Soalnya ya pasangan kita ya anggap aja kita. Nah, kalau kita keberatan cuci piring, ya harus dibantu biar nggak berat. La tangzuru anha fi kulli sobahin. Nah, mereka juga akan mikirin telinga kita, kuku kita, pakaian kita fawdoka min kulli ma yu'dzik. Ya tujuannya ya agar
kita tetap baik-baik saja. Baju dikenakan biar kita nggak kedinginan. Kalau kita kedinginan nanti masuk angin. Masuk di duit ya lumayan, masuk angin ya coto, keluar duit malahan. Lanjutnya idza qa'atta aw masyaita wa fi dhuhri. Jadi kita ini diperhatikan terus, kita duduk diperhatikan, waktu kecil ya. Kita berjalan diperhatikan, jalannya nanti gimana, jatuhnya gimana. Harus siap, kalau jatuh ya harus sebelum jatuh ya langsung ditangkap. Nah, bayi kan gitu. Kalau dia lari ya orang tua ya harus sigap. Kalau jatuh sewaktu-waktu kan langsung dirayu, dirangge. Ben ora kena barang sing fatal. Wa fi dhuhri tuhawdhiru laka ghada'ak wa fil ghurubi tuqaddimu laka asya'ak summa tafrashu laka firasyak wa ta'malu kullama yasuruk fi yaqudhatika wa manamika. Dipikirkan semuanya, dipikirkan. Masya Allah, sampai dia ini bakalan bagian akhir. Jadi dia sendiri udah nggak punya ego. Yang penting itu anaknya dipikirkan dari tadi, pakaiannya, gerak-geriknya, anggota badannya ada yang lecet atau enggak, dipikirkan dan melakukan hal-hal yang membahagiakan terhadap anaknya atau kita. Jadi kita nangis, mereka ini bakalan menghibur kita. Dikudang nang ning nang ningkung, ojo nangis cah bagus, ojo nangis cah ayu Mbak Nisa, ojo nangis. Biar gak nangis ya, orang tua itu akan memikirkan gimana anaknya itu supaya gak nangis, gitu maksudnya. Astagfirullah, yang mana ini? Ya bunaya inna abaka wa ummaka huma alladzani arsalaka ilal madrasah wa huma alladzani yunfiqani alaika wa yuhibbani laka min khalisi qalbihi ma'al khair wa sa'adah wa ayakuna mutaqaddiman ala ikhwanik wa ashabik fil ma'arifi wal ulum fatakuna qa'idan askariyan. Setelah itu semua, setelah babakan pakaian, setelah babakan makanan, setelah sempurna diawasi sampai akhirnya bertahun-tahun kita tumbuh menjadi seorang anak yang anak itu udah bisa ngomong, udah bisa bermain sendiri. Akhirnya mereka bakalan mikirin jenjang selanjutnya, yaitu bagaimana cara anak kita ini bisa berteman dengan cara disekolahkan, biar mendapatkan teman dan juga mendapatkan pelajaran. Seperti itu kah? Masya Allah. Jadi buat pelajaran kali ini cukup sampai situ. Intinya itu kita harus mengingat kebaikan seseorang. Jangan sampai orang tua kita sendiri kita berani sama mereka, jangan sampai. Karena mereka ini waktu kita kecil, mereka ini menghabiskan beberapa waktu, beberapa tahun untuk merawat kita dengan sangat penuh kehati-hatian, sangat penuh kasih sayang, memikirkan hal-hal detail semacam itu tadi. Masya Allah. Sudah ya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.